Apalagi bagi Rika, meski tidak mendapatkan penggemar, penghasilan, atau keuntungan, ia rela menindak Diana palsu. Belum lagi tidak mendapat manfaat, jika seseorang menyuruhnya memberi mereka 200 juta sebagai ganti kehancuran dan kemiskinan Diana, dia pasti akan mengertakkan gigi dan mengeluarkan 200 juta. Karena itulah dia merasa idenya hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang benar-benar brilian. Begitu dia memikirkan hal ini, Rika segera mendapatkan kembali semangatnya. Dia mulai terus menghitung di dalam hatinya, dan terus bergumam di mulutnya, bagaimana aku harus mengekspos Diana, bajingan bau itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, cara terbaik adalah dengan diam-diam memfilmkan keadaannya yang sebenarnya setelah siaran sehingga orang akan tahu bahwa dia bukan hanya pembohong besar, tetapi juga sangat kaya sekarang, dan kemudian meletakkan materi video ini di internet, dan sebarkan 10 kali. Reputasi Diana akan tersebar kemana-mana. Memikirkan hal ini, dia langsung menepuk pahanya, kesal, ya Tuhan, aku sangat bodoh. Sebelumnya, Diana mengendarai Mercedes-Benz Big G untuk mencariku. Membawaku keluar untuk menghabiskan banyak uang, dan bahkan menunjukkan kepadaku kontraknya untuk Rolls-Royce Cullinan. Kenapa aku tidak berpikir untuk merekam video secara diam-diam? Jika aku mengambil video saat itu, aku akan menggunakannya sekarang, dan pasti menjatuhkannya. Menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan bagus untuk menjatuhkan Diana, Rika tiba-tiba menjadi sangat tertekan, mengangkat teleponnya hampir tanpa berpikir, dan menelepon Diana, ingin mengajaknya berkencan untuk menghabiskan waktu lagi, dan memanfaatkan kesempatan itu dengan cara mengumpulkan bukti untuk mengekspos dirinya. Namun, telepon Diana tidak bisa tersambung. Rika menelepon beberapa kali tetapi gagal tersambung. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Diana mungkin telah memulai siaran langsung. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuka situs web video pendek dan mencari akun Diana di bilah pencarian. Meskipun telah diblokir oleh administrator ruang siaran langsung Diana dan tidak dapat menonton siaran langsungnya, dia mencari akun Diana. Saat menggunakan akun tamu, kau masih dapat melihat prompt bahwa akun Diana aktif. Berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa melihat hantu di ruang siaran langsungnya. Tetapi ruang siaran langsung Diana memiliki puluhan ribu anggota yang tidak tahu apa-apa, yang terus-menerus mengirim uang, dan dia merasa lebih tertekan dan ingin mati. Semakin tertekan perasaannya, Rika semakin tidak bisa tinggal di rumah. Jadi dia turun sendirian dengan kruk, keluar berkeliling villa tempat tinggal Diana, dan terus memandangi villa seolah mencari kesempatan untuk menyerang. Hukum dan ketertiban di dalam villa sangat baik, sehingga balkon di lantai 2 dan 3 setiap rumah tidak disegel, dan tidak ada tindakan anti pencurian. Jika dia tidak pincang, dia masih bisa memanjat balkon dengan tenang, dan menggunakan ponselnya untuk memotret keadaan Diana di rumah setelah siaran. Tapi sekarang kakinya pincang, dan dia tidak bisa memanjat. Saat dia menghela nafas, seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Rika, apa yang kamu lakukan menyelinap di sekitar sini?" Rika ketakutan oleh suara kasar itu. Begitu dia menggigil, dia hanya merasa seluruh tubuhku tiba-tiba terasa sakit. Alasan mengapa dia begitu takut adalah karena suara ini telah menjadi mimpi buruk Rika sejak lama. Ketika dia dikirim ke penjara karena mencuri uang Tama, dia disiksa oleh pemilik suara ini setiap hari untuk meragukan hidupnya. Dan pemilik suara ini adalah Gina yang berada di sel yang sama dengan Nyonya Haris dan sekarang tinggal di bawah atap yang sama. Ketika Gina dibebaskan dari penjara, meskipun dia patah hati oleh keluarga Haris langsung berteriak dan menegur. Rika menoleh dan menatap Gina. Selain Gina, ada 2 kakak perempuannya yang baik, Tabia dan Eka. Saat ini, Tabia juga menatap Rika dengan marah, dan bertanya dengan dingin, "Rika, apa yang kamu pikirkan di sini?"
Eka juga menggema, ya? Katakan dengan cepat, atau aku akan membunuhmu. Rika sangat ketakutan sehingga pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Tapi ketika dia berpikir bahwa dia masih pincang, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka bertiga apapun yang terjadi. Tetapi jika dia berteriak kepada menantu laki-lakinya untuk meminta bantuan sekarang, dia mungkin akan mengejutkan Diana, yang lebih dulu melakukan siaran langsung di lantai atas. Jika Diana tahu bahwa dia menyelinap di sekitar villa di sini, dia mungkin bisa menebak niatnya. Jika dia mulai waspada terhadapnya, bukankah dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya? Saat ini, otak Rika bekerja dengan cepat, dan bola matanya juga berkedut tanpa henti. Melihat matanya yang nakal, Gina tidak bersuara untuk waktu yang lama, dan segera melangkah maju dan mencengkeram kerahnya, mengangkat tangannya dan memberinya pukulan keras, dengan marah berkata, "Aku sangat kesal saat melihatmu, keluar dari sini." Rika setelah ditampar, dia marah dan takut, tetapi ketika dia melihat mereka bertiga mengenakan kaos yang sama, dengan logo perusahaan pembersih yang sama tercetak di dada mereka, dan mereka semua terlihat lelah, jadi dia punya ide ketika dia bergerak, dia mengabaikan rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan berkata, Gina, dengarkan aku, kamu baik padanya, tapi sekarang keluarga Nyonya Haris menjadi kaya dalam semalam, dan sedikit bantuan sudah cukup bagi kalian bertiga untuk hidup nyaman, tetapi mereka bahkan membiarkan kalian bertiga keluar untuk bersih-bersih, aku benar-benar tidak bisa melihatnya, Gina. Gina tercengang saat mendengarnya. Harus dikatakan bahwa kata-kata Rika kebetulan menyentuh hatinya. Pada awalnya, ketika mereka bertiga dibebaskan dari penjara bersama, mereka dibawa jauh-jauh ke villa teratas di Jakarta dengan mobil mewah keluarga Wibowo. Mereka bertiga berpikir dalam hati bahwa wanita tua Haris yang melakukannya, dan mereka sangat berterima kasih padanya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika Nyonya Haris melihat mereka, dia akan sangat jijik bahkan memaki mereka, dan dia akan segera mengusir mereka bertiga keluar rumah. Saat itu, Gina merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa rumah itu bukan milik keluarga Haris dan mereka bertiga juga bisa tinggal di sana, dia berhenti bersikap sopan kepada keluarga Haris. Hidup bersama sejak lama, keluarga Haris selalu didominasi oleh mereka. Bukan saja mereka tidak makan sepuasnya, bahkan melihat mereka bertiga di rumah pun harus tunduk, karena takut dipukul. Dan meskipun mereka bertiga tidak memiliki keterampilan yang hebat, mereka melakukan pekerjaan pembersihan secara profesional di luar, dan kualitas hidup mereka terjamin. Di sisi lain, keluarga Haris tidak seberuntung mereka. Glenn dan Arkan adalah dua orang tidak berguna yang tidak mampu makan di tempat tidur, apalagi minum obat, dan wanita tua itu seringkali sangat lapar hingga dadanya menempel di punggungnya. Belakangan, Vivian pergi menjadi nyonya rumah, dan dia sering ditipu oleh orang lain. Gaji kecil yang dia peroleh tidak cukup untuk keluarga. Namun, pada hari tertentu, Vivian tiba-tiba menghasilkan lebih banyak uang, dan taraf hidup keluarga juga meningkat pesat, meninggalkan mereka bertiga dengan sangat cepat. Kalau sudah begini, tidak banyak perbedaan antara Gina dan mereka bertiga. Kuncinya adalah keluarga Haris menjadi lebih kaya dan lebih kaya akhir-akhir ini, terutama Diana yang membeli Mercedes-Benz seharga 2 atau 3 juta. Mobil itu langsung membuat Gina dan yang lainnya iri. Sekarang mendengarkan provokasi Rika, Gina merasa semakin tidak seimbang. Dia tidak tahu mengapa keluarga Haris bisa bangkit lagi bahkan setelah mereka begitu terpuruk dan begitu tinggi. Memikirkan hal ini, Gina menjadi semakin tertekan, dan gigi geraham belakangnya mengepal. Rika secara akurat menangkap perubahannya, dan segera tahu bahwa apa yang dia katakan menghantam rasa sakit di hatinya. Jadi, dia segera merendahkan suaranya dan berkata dengan sangat serius, "Biarkan aku memberitahumu, Gina,
Alasan mengapa keluarga Haris bisa berbalik adalah karena wanita tua Haris tidak tahu malu dan begitu pula Diana yang melahirkan anak dari luar. Gina langsung mengerutkan kening saat mendengar hal tersebut, dan bertanya dengan tajam, dengan kehidupannya yang rusak, kenapa dia bisa berbalik? Mungkinkah dia mengandalkan menjual penampilannya untuk tidur dengan orang lain? Rika dengan sinis berkata, dia adalah tipe wanita yang akan menjual nafsunya paling banyak untuk 2 roti paling banyak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.